Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewis Anggraini dengan NIM A101124139. Saya dari kelas Hukum Laut Internasional kelas D akan menjelaskan mengenai materi perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia. Perkembangan hukum laut internasional. UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum laut internasional yang mengatur wilayah maritim negara. Namun, delimitasi perbatasan maritim antar negara masih sering mengalami masalah akibat tumpang tindih klaim. Indonesia menggunakan metode garis median dan faktor geografis serta deklarasi Juanda untuk menyatukan wilayah lautnya. Jadi, UNCLOS 1982 mengatur berbagai zona maritim, seperti laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Namun, batas maritim sering menjadi sengketa karena klaim tumpang tindih antar negara tetangga. Indonesia berupaya menyelesaikan hal ini melalui garis median dan perhitungan faktor geografis. Dengan dasar hukum deklarasi Juanda yang menyatakan laut antar pulau adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan. Selanjutnya, kondisi maritim Indonesia. Indonesia masih menghadapi sengketa batas maritim dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Australia, dan Timur Leste. Sengketa ini melibatkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang tumpang tindih. Penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi dan arbitrase. Jadi, beberapa sengketa maritim belum terselesaikan karena perbedaan iklim yang kompleks. Negara-negara bersangkutan melakukan negosiasi bilateral atau menggunakan arbitrase internasional agar kepentingan masing-masing terakomodasi dengan adil. Selanjutnya, UNCLOS 1982 dan perlindungan negara kepulauan. UNCLOS mengakui konsep negara kepulauan yang memungkinkan Indonesia menghubungkan pulau-pulaunya dengan garis pangkal kepulauan yang menguatkan kedaulatan atas wilayah lautnya. Namun, ada tantangan berupa hak lintas damai bagi kapal asing dalam wilayah tersebut. Jadi, dengan pengakuan konsep negara kepulauan, Indonesia memiliki hak kedaulatan atas perairan antar pulau. Namun, UNCLOS 1982 juga memberikan hak bagi kapal asing untuk melakukan lintas damai dan transit yang harus dihormati Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kedaulatan penuh sekaligus menghormati hukum internasional. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Evi. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan mendasar antara perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982? Di sini, perairan pedalaman adalah perairan di balik garis pangkal negara yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan. Laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pangkal dengan kedaulatan penuh, tetapi memberikan hak lintas damai bagi kapal asing. Sedangkan perairan kepulauan adalah laut yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu negara kepulauan dan menjadi bagian wilayah kedaulatan negara tersebut. Pengertian tersebut penting untuk memahami hak dan batasan kedaulatan Indonesia di wilayah laut. Perairan pedalaman dianggap seperti daratan, laut teritorial memiliki batasan hak lintas damai, dan perairan kepulauan merupakan laut yang menyatu dalam suatu negara kepulauan seperti Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa konsep negara kepulauan archipelagic stage penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing. Jadi, konsep negara kepulauan memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengklaim kedaulatan atas laut di antara pulau-pulau.
Namun, hak lintas damai dan transit kapal asing harus dihormati, yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan keamanan maritim Indonesia. Jadi, selain memperkuat kedaulatan, konsep ini juga menetapkan bahwa perairan antar pulau bukanlah laut bebas, sehingga Indonesia dapat mengelola sumber daya laut dan mengawasi keamanan wilayahnya. Namun, perlu menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan hak lintas internasional kapal asing. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas wilayah lautnya berdasarkan UNCLOS 1982, namun masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga, serta pengelolaan hak lintas damai kapal asing. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta diplomasi internasional yang berkelanjutan untuk melindungi kepentingan dan keamanan maritim Indonesia secara efektif. Referensi yang saya gunakan yang pertama, Proceeding Akademik Universitas Andalas terkait delimitasi perbatasan maritim. Yang kedua, Konsep Negara Kepulauan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Yang ketiga, Proceeding dan artikel terkait konsep negara kepulauan di Repositori UPI.